Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel RAPIO, channel semangat peternakan bertelur, khususnya kita semua para pemula. Nah, semoga hari ini teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah, untuk bahasan kali ini kita akan mengenal lebih dekat, yaitu tentang budidaya ataupun peternakan bertelur sebagai usaha yang menjanjikan. Jadi ini jika teman-teman lihat, teman-teman pasti akan memulai untuk budidaya peternakan bertelur sebagai penunggak lah untuk membantu perekonomian khususnya kita yang tinggal di desa. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama channel RAPIO. Semoga hari ini teman-teman tetap diberikan kesehatan dan kelancaran. Nah, kali ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bertelur kembali. Pasti nggak bosan. Jadi kita dalam menjalankan yaitu budidaya peternakan bertelur tak luput selalu sharing ataupun bertukar pikiran, karena ini yang membuat kita nanti konsisten. Itulah, konsisten itu yang akan membawa keberhasilan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu kita harus mengenali lebih dekat yaitu tentang peternakan ataupun budidaya peternakan bertelur. Jadi agar kita tidak gagal paham dalam menjalankan yaitu peternakan bertelur. Jadi definisi yaitu peternakan bertelur kan ada dua versi, yaitu peternakan bertelur umbar ataupun peternakan bertelur kandang. Jadi yang kita akan bahas yaitu bebek bertelur sistem modern ataupun sistem kandang yaitu sistem kering. Jadi teman-teman harus mengenali lah lebih dekat yaitu tentang ilmu peternakan bertelur sistem kandang. Jadi ini kan termasuk di luar habitat aslinya. Sebetulnya kalau peternakan bertelur yang asli itu tinggalnya itu di alam ataupun di persawahan ataupun mandi-mandi di kolam. Jadi yang akan kita budidayakan yaitu tentang peternakan bertelur yaitu sistem kering. Jadi dia tanpa mandi-mandi, jadi dia hanya sebatas minum saja. Jadi ini bisa menentukan lah untuk keberhasilan kita dalam budidaya peternakan bebek telur. Oke teman, jadi untuk masalah mengenali itu dalam arti ya kita harus gimana bebek itu bisa produksi nanti panjang ataupun tahunan. Sementara kan gimana proses dia bisa bertelur tahan lama, apa pakannya, itu harus kita kenali yaitu dari sistem manajemen perawatan. Jadi yang pasti teman-teman harus mengetahui apakah bebek telur sistem kering ini harus menggunakan kandang, itu harus teman-teman pelajari. Apakah dia boleh mandi-mandi seperti yang saya bilang, yang jelas tidak. Yang pasti untuk manajemen yang pertama yaitu manajemen pakan harus teman-teman kenali gimana proses pembuatan kandang. Yang jelas nanti kita harus mengetahui yaitu pemilihan bibit bebeknya, modelnya gimana, yaitu nanti kita harus mengetahui yaitu mengenali untuk masalah pakannya apa agar bebek itu bisa produksi panjang, minimal dia 1 tahunan lah. Jadi bebek itu misalnya kita pelihara 100 ekor, usahakan minimal dia berproduksi 80%. Jadi itu bisa menguntungkan buat kita. Jadi ilmu seputar peternakan telur harus teman-teman kenali, pelajari, timbah terus. Jadi nggak boleh sembarangan kita untuk memulai budidaya peternakan telur sistem kering ini, karena banyak yang gagal yaitu dia tanpa mengetahui, tanpa mengenali langsung dia budidaya peternakan bertelur sistem kering, karena prosesnya dia ilmu sendiri, akal-akalan sendiri, tanpa mengenali langsung budidaya peternakan bertelur itu bisa dipastikan teman-teman akan mengalami kegagalan. Oke teman-teman, jadi intinya teman-teman jika ingin memulai yang pasti jangan skala besar dulu, yaitu untuk mengenalinya kita harus memulai skala kecil dulu lah, minimal 20 ekor, yaitu kita untuk mempelajari manajemen pakan, yaitu
Untuk pembuatan kandang, untuk modal dasar kan nggak perlu banyak, yaitu kandang yang bahan seadanya yang pasti tidak mengalami kebocoran, yaitu teman-teman harus mengenali, yaitu memulai dari DOD ataupun dari bebek bayah. Jadi ini efektif untuk menuju keberhasilan dalam budidaya peternakan bebek telur, karena rata-rata yang mengalami kegagalan ataupun kebangkrutan itu langsung skala besar tanpa mengenali, yaitu apa itu peternakan bebek telur kering. Jadi ini penting saya beritahu kepada teman-teman, jika ingin teman-teman memulai yaitu peternakan bebek telur sistem kering, pastikan skala kecil dulu untuk sebagai pembelajaran ataupun menimba ilmu lah, yang pasti sharing-sharing lah kepada para pakar yang ada di tempat teman-teman yang sudah dulu memulai peternakan bebek telur. Oke teman, jadi kesimpulan dari video ini yang pasti jika teman-teman ingin memulai yaitu budidaya ataupun beternak bebek telur, pastikan teman-teman harus mengenali dari beberapa sisi, yaitu dari segi mengenali sistem pembuatan kandang, yaitu mengenali yaitu pemilihan bibit bebek telur, dan selanjutnya yaitu mengenali yaitu manajemen pakan. Yang pasti dari 3 sisi itu harus teman-teman pelajari betul-betul. Insya Allah teman-teman dalam budidaya ataupun beternak bebek telur akan mengalami sukses ataupun berhasil. Jadi ini nggak bisa dibohongi teman-teman ya. Jadi banyak para peternak bebek telur tanpa mengetahui, tanpa mengenali, langsung dia terjun skala besar bahkan ribuan. Itu bisa dipastikan akan gulung tikar ataupun bangkrut, nggak bisa dipungkiri teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman sebagai referensi lah buat teman-teman jika ingin memulai budidaya peternakan bebek telur sistem kandang. Oke teman, jadi cukup sekian sajalah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Yang pasti ini hanyalah sebagai pembelajaran kita semua, khususnya para pemula. Jadi yang pasti jika ada salah-salah kata, saya pribadi hanya sebatas belajar kita semua. Jadi jika ada unek-unek, kritik dan saran bisa teman-teman tulis di komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Jadi dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman. Semoga hidup ini selalu berkah.